Warahmatullahi wabarakatuh. Giring lah. Biasa menyadap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang senantiasa mengawasi kita, Tuhan yang senantiasa memelihara kita, Tuhan yang senantiasa memberikan kecukupan kepada kita. Selayaknya kita sebagai hamba-Nya untuk selalu memuji, selalu bersyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya hormati ada Bapak Kepala Desa Saguling. Wah, ini heboh, dia memang luar biasa. Mudah-mudahan Desa Saguling ini semakin berkembang di bawah kepemimpinan beliau ini. Rakyatnya adab dan terdamai, dan yang terpenting adalah bagi umat Islam yang ada di tempat ini, Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Wabil khusus, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan desa ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Ustaz Ade yang telah mempersiapkan lokasi harlah ini, juga jazakallah khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada beliau, tetap diberikan istiqomah, tetap Allah berikan anugerah-anugerah yang kelak akan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Juga kepada Ketua Umum SDG Tinggi Wahyudi yang selalu dan senantiasa mendampingi saya dalam bersyiar. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau, Allah berikan perlindungan, pertolongan, dan juga kepada keluarga beliau Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Karena keluarganya juga sering ditinggal juga sama penderitaan. Juga tiga, wah ini Kang Resi Galunggung. Ya, juga alhamdulillah kita kumpul dalam rangka merayakan 5 tahun Harlah Korwil Tasik. Iya, 5 tahun, wah, tak terasa ya. Mudah-mudahan kedepannya Korwil Tasik betul-betul semakin asik. Kan slogannya gitu lah, Korwil Tasik makin asik. itu harus diwujudkan itu. Baik.
Ya, semakin kompak anggotanya, silaturahmi terjaga, semua program-program yang dicanangkan itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga kita mampu untuk menjadi seorang muslim yang kuat akan iman, ilmu, dan juga amal. Harus saling bahu-membahu dalam membangun kekuatan syiar kita, khususnya di wilayah Tasik dan sekitarnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini berat benar sebenarnya Tasik, membangun kekuatan tauhid. Wah, ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi para syaitan. Karena musuhnya orang yang bertauhid adalah para syaitan yang selalu menyebarkan kemusyrikan, yang selalu memberikan strategi-strategi kepada hamba Allah yang beriman agar mereka menyimpang dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun fondasi yang pertama kali kita harus paham adalah apa itu tauhid. Ada yang tahu apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Apa cukup tauhid itu hanya mengesahkan Allah? Hanya mengesahkan Allah. Tuhan Esa, Ahad, satu, tunggal. Berapa banyak manusia yang menunggalkan Tuhan? Ada yang menunggal. Jadi tauhid itu bukan sekedar kita mengesahkan Allah. Ulama sepakat makna dari tauhid itu sendiri ifradillahi fil ibadah. Engkau mengesahkan Allah sekaligus menyembah kepadanya. Bukan sekedar mengatakan Allah itu satu, Tuhan itu satu, tapi kita tidak pernah sholat. Mintanya yang banyak, minta ini, minta itu. Bila dipanggil asola, udah hilang. Ya betul sudah. Jadi tauhid itu kita harus paham. Ifradillahi bil ibadah. Engkau mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya, dengan menyembah kepadanya. Tidak cukup kita hanya mengesahkan Allah kalau tidak diikuti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Jadi ketika kita berbicara tauhid, kita berbicara Rabbul Alamin, eksistensi. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang bercerita tentang Allah Rabbul Alamin, menyangkut asma wa sifat, menyangkut keagungannya, menyangkut hak-haknya. Allah punya hak. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal. Siapa yang kenal Mu'adz bin Jabal? Ada yang kenal? Sahabat Nabi itu bilang. Satu ketika kami bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'ala al-ibadi? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa jawaban kira-kira dari apa namanya? Sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Jadi artinya begitu. Wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hamba-Nya? Dan apa hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Mu'adz itu? Ada yang tahu? Jawabannya simpel. Allah wa rasuluhu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa yang menjadi hak Allah terhadap hamba-Nya dan apa yang menjadi hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul pun menjelaskan, haqqullah 'ala al-ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah kepada hamba-Nya agar hamba tersebut menyembah kepada Allah sekaligus meninggalkan bentuk kemusyrikan.
ayya'buduhu wa yusyriku bihi syai'an wa la yusyriku bihi syai'an. Tidak melakukan kesyirikan terhadap sesuatu. Dan hakul ibadi 'ala Allah, haknya seorang hamba kepada Allah, Allah tidak mengazab siapa saja dari hambanya yang meninggalkan kesyirikan. Kita harus bertahu. Kita semua tidak kepengen diajak sama Allah. Siapa pengen diajak? Salah satu syarat Allah hindarkan kita masuk ke dalam nerakanya adalah pegang teguh tauhid. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, jangan sampai kita gadaikan tauhid kita kepada Allah. Apapun keadaan yang menguasai atau yang ada dalam perjalanan hidup kita, kita punya usaha bangkrut, punya kebun, punya usaha segala macam hilang bangkrut. Apalagi akhir-akhir ini bencana alam itu di mana? PHK dari pekerjaan kita. Itu bukan dunia telah selesai. Jangan tergoda ketika perekonomian kita terhimpit, sedangkan kebutuhan setiap hari semakin meningkat. Cari tempat pesugihan, karena menurut si Anu gunung itu bisa memberikan harta kekayaan. Wah, tukang pinjol bukan. Jadi keadaan yang terkadang seseorang mampu menggadaikan keimanan. Situasi terkadang yang bisa memberikan tauhid kita menjadi kokoh. Banyak seperti itu. Saya sering ngasih contoh tuh Gunung Serantil tuh di Cilacap. Sering saya kasih contoh karena apa? Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Orang mencari kekayaan di sana umat Islam dengan melakukan tawaf di Gunung Serantil atau Bukit Serantil. Tawaf untuk kali itu bisa bayangin itu. Jadi cari apa? Kekayaan. Ini punya yang Mekah, tambah. Oke, goblok banget kuncen itu macam ini. Jadi suruh kuncen. Oleh ngomong saya, ada kuncen yang tidak banyak ada. Berjamaah juga. Ini sebuah kesesatan yang nyata yang ada di tengah masyarakat kita. Disinilah diperlukan kekuatan iman sekaligus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika Allah uji kita dengan sesuatu, kalau kita tergadai. Padahal Allah itu memiliki kehendak dalam rangka untuk mengetes atau mencari tahu bukti apakah kita seorang hamba yang betul-betul teguh dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan hiasi kehidupan kita dengan berbagai macam musibah, ujian, teguran, dan yang paling parah adalah ketika Allah menurunkan azabnya di tengah kita. Karena apa? Karena kita tidak paham, jauh dari kata beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit tempat-tempat di belahan dunia ini yang Allah berikan azab. Kita mengenal ada kaum Ad yang Allah azab, ada kaum Samud. Banyak sekali kaum-kaum yang Allah azab karena apa? Karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita pentingnya bertauhid agar kita menjadi manusia yang beruntung. Kan kita semua mau beruntung. Beruntung apa merugi? Beruntung. Dan Allah telah jelas itu di dalam surah Al-Asr. Innal insana fi
wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu atau demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan semua yang namanya manusia, ya, atau yang aku manusia itu pasti rugi, pasti rugi. Dan kita nggak mau kan jadi manusia rugi. Agar lepas dari kerugian, yang pertama syaratnya aman, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Tidak aman. Yang kedua, ambil mengerjakan amal. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Artinya saling menasehati tentang kebenaran sekaligus tentang kalau sandaran ini ayat itu surah Al-Asr. Dengan kita bersyiar, kita watawasau bil haq, kita saling menasihati tentang kebenaran. Watawasau bis sabr, tentang kesabaran. Karena nggak mudah kita dalam membangun kekuatan tauhid, itu nggak mudah. Banyak kaum mereka diazab sama Allah karena keingkaran, karena lunturnya ilmu tauhid mereka. Ingat dulu di kota Mekah itu mayoritas umat atau yang tinggal di kota Mekah di Baitullah itu umat Islam yang menyembah kepada Allah di bawah komando dari Nabi Ismail. Ini awal Nabi. Setelah Nabi Ismail meninggal, bergantilah generasi demi generasi. Setan mulai berbisikin. Yang awalnya penduduk satu negeri menyembah kepada Allah, makin lama makin ingkar dan pada akhirnya menjadikan berhala sebagai sesembah. Sehingga Allah mengutus kembali seorang Rasul sekaligus penutup dari Rasul-Rasul yang telah diutus. Semua seperti itu. Palestina berapa banyak itu Allah menurunkan Nabi dan Rasul. Begitu seorang Nabi telah meninggal dunia, kembali masyarakatnya menyembah kepada selain Allah, melakukan kemusyrikan. Disinilah kita perlu menanamkan tauhid. Yang pertama untuk diri kita, yang kedua untuk generasi di bawah kita, keluarga kita, anak kita, keturunan. Sampai ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, wah ini luar biasa. Apa wasiat Nabi Yakub kepada anaknya? Bukan tentang harta, nah itu karena sawah yang di sono buat si ayah, nah tanah yang di sini buat si dikumpulin anak-anak dan ditanya mereka semua, apa yang engkau sembah setelah aku telah meninggal nanti? Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Karena khawatir jangan sampai keturunan kita ada yang kembali menyembah kepada selain Allah. Karena tanggung jawab orang tua itu berat. Karena ini menyangkut titipan keturunan. Anak itu kan aman. Anak itu titipan, bukan punya keturunan. Allah pengen titipannya itu terjaga. Coba kita kalau dititipin sesuatu misalnya, kalau yang titip lah, titip sesuatu ke seseorang, di mobil lah misalnya, titip dengan keadaan bagus, mulus. Begitu mau diambil dititip sebulan, spion kanannya pecah, ban bocor, mobil bolak-balik, apa yang dilakukan itu? Masih kita emosi. Kenapa titipan gak dijaga? Dibiarin begitu aja, gak dirawat dan lain sebagainya. Padahal semua kebutuhan kan dikasih.
disitulah Allah akan minta pertanggungjawaban kepada seorang bapak sebagai pimpinan dalam rumah tangga. Banyak. Kenapa anak ente setiap malam di rumah itu bapaknya makan ngomelin gitu. Karena nonton tayangan SDG, ya Pak pamit Pak. Kemana nak? Main gaple. Ya hati-hati. Itu hati. Harus punya tanggung jawab terhadap kehidupan kita. Karena apa? Itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga yang pertama diri kita dulu. Maka di sini diperlukan uswah sebagai seorang bapak. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Kalau kita pengen punya anak soleh, solehkan dulu dirimu. Seorang bapak harusnya disoleh. Kalau pengen anaknya soleh, itu seorang bapak. Kita semua ini kalau pengen keturunan kita soleh dan solehah, awali dari diri kita dulu. Harus soleh. Jangan sampai dibalikin sama anak kita. Zaman sekarang cuma kita rumah ini. Nah, ayo ngaji di malam Jumat itu ya bapak itu pernah ngaji. Nah, ini untuk sholat Jumat ya bapak aja yang sholat Jumat. Dan sampai begitu. Artinya sesuai. Contoh tauladan dari seorang bapak itu menjadi dakwah yang paling tinggi dalam keluarga. Kalau kita pengen punya anak pintar ngaji, apa belajar ngaji? Jangan sampai ketika anak nanya sama kita, tahu bertanya kita nggak bisa. Kita kan pengen generasi kita lebih baik dari itu, dan kita harus lebih cerdas dibanding mereka. Berikan suri tauladan kita, contoh terbaik. Sehingga ketika Allah panggil kita dalam keadaan tenang. Karena apa? Titipannya yang kita rawat, yang kita jaga, bahkan kita sekolahin di madrasah, di dalamnya ajaran Islam. Ya. Jadi kalau kita ngaji dari kecil, belajar Islam di madrasah atau di sekolah-sekolah Islam, itu udah punya nilai plus. Gitu. Kalau toh ada perjalanan hidup kita yang agak bengkok, kembali itu gak memang. Betul. Itu dari kecil SD, SMP, sekolah Islam, belajar ngaji, Pak Kiai, Pak Ustaz, madrasah, bisa ngaji. Lagi kuliah karena pergaulan bebas itu menyimpang. Suatu saat tobat itu masih bisa baca ngaji, baca Quran. Coba itu dari kecil nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar Islam. Suatu saat tua ente tobat bingung. Umur 50 tahun baru belajar alif, baru belajar ba, a, mau yang besar lagi. Nah disinilah kita harus mampu untuk mendidik anak-anak kita sejak dini. Bahkan dalam ilmu kejiwaan itu sejak dalam kandungan ibu kita bisa mendidik anak kita. Apa yang pertama kali yang harus kita didik kepada mereka? Ingat perkataan Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman sedang memanggil anaknya dan dia akan memberikan satu pelajaran, wa huwa ya'iduhu, memberikan satu pelajaran kepada anak. Bunayya itu akan kalau sekarang itu usia di bawah 12 tahun. Ya, panggilnya Bunayya. Ada tinggi dikit remaja dipanggilnya bulan. Ada tua dikit dipanggilnya rejal. Orang sudah jalan. Jadi ada istilah jalan. Kalau bobol mah ada bobol rejal. Artinya seorang muda. Apa yang diajarkan Luqman? La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Pertama yang kita kenalkan, yang kita ajarkan kepada anak, menanamkan akidah atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan, kenalkan tentang Allah.
menyebut asma Allah di hadapan anak. Sekecil apapun kita sadarkan kepada. Ketika kita punya anak yang berprestasi, kita puji mereka yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat rezeki, kita ingin menunjukkan kepada anak kita, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak ini akan tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketergantungan kepada Allah. Dan inilah sebaik-baik manusia. Ketika Allah dijadikan tempat sandaran, tempat dia bergantung, tempat dia berharap. Tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Dan ini merupakan satu pelajaran tauhid yang harus kita tanamkan sejak dini. Karena apa? Karena kita sebagai hamba-Nya ingin selamat dalam perjalanan hidup dunia, juga perjalanan hidup kita di akhirat. Ini masih ada dua perjalanan lagi setelah alam dunia, perjalanan nanti di alam barzakh itu juga sebuah perjalanan. Hidup di surga. Yang terakhir perjalanan di negeri akhirat itu juga itu. Karena hakikatnya tidak ada orang mati, kita pindah alam doang. Alam kita beda dari alam dunia menuju alam kubur atau alam barzakh. Kita nggak mati, Allah hidupkan juga. Dari alam barzakh di alam Allah matikan dan hidupkan. Selalu kita hidup sehingga mencapai kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Nah, kuncinya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kembali kepada ajaran Islam yang bersih dari kemusyrikan. Ala lillahi dinul khalis, kata dalam surah Toha. Ketahuilah, lillah bagi Allah dinul khalis, agama yang bersih dari kemusyrikan. Karena lawan tauhid adalah ini. Lawan syirik adalah ketika seperti apa namanya dua jangan poin saling bertolak-belakang. Walladzina takhaduna min dunillahi awliya, dan orang-orang yang telah menjadikan dari selain Allah sebagai awliya. Apa awliya itu? Mencari perlindungan kepada selain Allah, mencari pengharapan kepada selain Allah. Apa kata mereka? Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak sekali-kali menyembah kepada mereka, maksudnya itu berhala. Illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka ini mampu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu bukannya mereka tidak tahu Allah, mereka tahu Allah itu Ahad, Esa. Mereka bukan asing dengar kata Allah. Orang-orang Mekah itu bapak Nabi ini namanya siapa? Bapak Nabi namanya Allah, hamba Allah. Apa ini? Artinya apa? Penduduk Mekah itu mengenal Allah. Apalagi baginda Rasul pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza sa'altahu ya Muhammad, kalau kau ingin bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh, tanyalah kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. La yaquluna Allah. Pasti orang-orang musyrik itu akan mengatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Itu mengisahkan Allah belum cukup. Karena orang Mekah juga mereka kenal Allah, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Ibadahnya melalui berhala, melalui sesuatu yang mereka yakini dapat memberikan manfaat atau kemudaratan.
harus kita tanamkan itu. Tidak ada satupun yang mampu memberikan kemudaratan ataupun manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bismillah, semua itu karena izin Allah. Tidak akan terjadi. Makanya apa yang kita takuti? Kalau semua terjadi atas kehendak Allah. Apa yang terjadi dalam hidup kita semua atas kehendak Allah. Bahkan pertemuan kita pada malam hari ini tidak lepas dari kehendak Allah. Banyak sahabat-sahabat itu yang mungkin punya keinginan dengan hadir dalam alam tasik, tapi Allah belum kehendaki itu mereka nyampe. Ada yang panas dingin, ada aja halangan. Karena apa? Allah tidak menghendaki mereka hadir. Dipilihlah orang-orang yang memang mudah-mudahan dapat membawa manfaat di kemudian hari. Dipermudah urusan. Kita harus selalu minta kepada Allah dimudahkan jalan menuju surga atau menuju kebaikan, agar apapun situasi keadaan kita Allah selalu berikan pertolongan, tidak ada halangan. Bahkan ketika kita udah berencana untuk pergi ke dalam suatu kebaikan, badan sakit pun langsung Allah berikan kesehatan sehingga kita mampu pergi. Itu dengan mahal kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan terlalu mengkhawatirkan, jangan dikhawatirkan hidup karena udah ada yang ngatur. Rezeki juga sama. Rezeki itu nggak akan kemana-mana, tapi ada di mana sih? Udah ditakar sama Allah. Udah ditakar, udah ada jatahnya itu setiap makhluk ciptaan Allah. Kadang Allah juga nggak pilih-pilih. Ada, ya sebagai contoh begini. Salah satu teknik cara agar Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Contoh itu Pak, kita pengen punya harta yang banyak, yang cukup, agar bisa memenuhi kebutuhan kita. Salah satu penunjangnya adalah sedekah. Sedekah. Pertama kita berikan sedekah itu sebagai ungkapan rasa syukur. Terus yang kedua untuk membantu bersedekah, membantu dari sebagian harta itu. Sehingga dengan bersedekah itu Allah lancarkan rezeki kita. Tapi bagi mereka yang Allah tidak akan lancarkan rezekinya, masih pelit orang. Tidak mau sedekah, malas sedekah, atau lupa. Yang mau sedekah, dia lupa hari tidak sedekah. Tapi tiap hari itu lupa. Itu sengaja dipalingkan agar dia tidak melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan sesuatu. Makanya kalau Allah akan buka rezeki kita dengan seluas-luasnya, Allah akan tanamkan ke dalam diri kita mudah dan ringan untuk bersedekah. Yang pertama, yang kedua istighfar. Istighfar juga membuka rezeki. Kalau kita minta ya Allah bukakan rezeki yang seluas-luasnya, kita tidak pernah sedekah, istighfar juga kita pelit benar. Tidak akan terjadi. Makanya salah satu tanda Allah bukakan pintu rezeki kita dengan seluas-luasnya, kita ringan untuk bersedekah, untuk berzikir, istighfar terutama. Astagfirullah, karena ibadah itu adalah hukum apapun yang kita kerjakan memiliki sebab akibat. Sebab akibat. Kalau ada akibat pasti ada penyebab. Itu disebut dalam hukum sunnah. Makanya tidak pernah kita dengar orang yang rajin, yang dermawan lah hidupnya menjadi sebab berkurang
Bukan kekurangan, nggak pernah ada. Usman bin Affan aja hartanya sampai sekarang masih dinikmati. Sampai sekarang masih ada Usman bin Affan. Dia masih punya hotel di Mekah sampai sekarang. Hotel itu dipelihara oleh kerajaan Saudi. Yang pendapatan keuntungannya itu selalu dikirim kepada negara-negara yang membutuhkan. Keuntungan dari usahanya Usman bin Affan itu bisa bayangin di saat hanya habis sampai sekarang. Keturunannya itu tidak tahu yang mana keturunannya. Tapi Allah berikan isi yang luar dan umur yang panjang. Jadi maka umur panjang itu kebaikan itu selalu disebut itu umur panjang, seolah-olah beliau itu masih hidup di tengah-tengah. Itu salah satu tanda Allah berikan umur yang panjang kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kita selalu menyebut kebaikannya walaupun dia puluhan atau ratusan tahun yang lalu telah meninggal dunia, tapi kebaikan itu selalu teringat oleh generasi-generasi setelah. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai hamba Allah. Karena apa? Segala sesuatu atas izin Allah. Tinggal kita sebagai hambanya fokus terhadap kewajiban-kewajiban ada Allah. Apa yang menjadi hak Allah dikasih. Simpel. Sehingga ketika kita meminta hak kita, Allah pun akan memberi. Apa itu hak kita? Allah tidak mengazab kita di akhirat. Itu hak kita. Dan itu pasti Allah berikan. Selama apa? La yusyrik bihi syai'an. Jika kita tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Apalagi SDG memang didedikasikan syiar kita ini, dunia kita ini dunia antara tauhid dan juga syirik. Syiar kita di sini. Jadi kita membangun kekuatan syiar untuk mengedukasi, memberikan pemahaman kepada mereka yang selama ini mungkin karena ketidaktahuannya menjadikan tempat-tempat keramat itu sebagai tempat-tempat atau wasilah dari segala permohonan mereka. Kalau tempat itu betul, kadang kan cuma karangan doang, nggak boleh lihat batu numpuk di samping kuburan. Terjadi kalau ada di kebun itu tiba-tiba ada batu tumpuk. Iseng-iseng dikasih kain putih, pasti ada zikiran di situ. Betul. Dan ini kejadian nyata. Jadi pernah saya hadir dalam haram Korwil Bogor. Di Korwil Bogor ada haram di daerah Bogor. Ya, namanya Korwil Bogor. Tapi semoga betul. Ya, betul. Ramai itu. Pembicaraan kenapa kita jawab bilang itu tinggi? Kenapa memang tempat kemusyrikan? Apa tempat kemusyrikan itu di bawah ada makam, ada keramat, ada yang menjadi ayat. Sampai lagi telinga saya cerita, proses gimana kita pindah villa apa gimana? Nggak tahu. Jadi mulai kan luas. Jadi ada di kebunnya itu akses kita mau ke kolam renang itu ada air, ada makam, ada subuhan, dan kita di dalam itu. Penasaran, coba antaranya di mana tempat? Antaranya coba, pasti dia. Coba yang penjaga sini mana dipanggil lagi? Saya tak paham. Yang nama cuma, oh bekas saya tadi minum katanya. Jadi lagi istirahat, habis bersihin apa pohon, minum istirahat. Di sampingnya ada tumpukan batu, di sana tetap makan dia. Jadi kita image itu udah seperti itu. Apalagi dari pengalaman penelusuran kita yang namanya petilasan dan lain sebagainya itu hampir 80% nama-nama yang disebutkan itu yang disandarkan kepada tempat itu tidak lepas daripada penerawangan seseorang. Sampai saya pernah dipanggil ke Tangerang untuk terawat. Ada satu makam yang tidak punya nama, itu terletak di pemakaman umum. Itu udah pasti ada
ada jasadnya. Apa bisa nggak deteksi gitu sih? Ini makamnya siapa? Loh, emang kenapa dia bilang? Ada biasa di kuburan ada jasadnya, itu nggak ada. Jadi kemungkinan usianya udah 100-200 tahun karena pemakaman itu juga pemakaman itu tertua di Tangerang. Oh, di Tangerang ada sorghumnya. Loh, sebelum saya udah ada kalau yang nyebut ini ada Pak. Saya pernah panggil kiai ini punya pesan di sini di 2 hari. Muncullah nama saya ini. Nggak puas, panggil lagi kiai lain, orang pintar dan lain. Semua nama beda-beda. Nggak ada yang sama. Terus kalau belum bosan gimana? Kasih namanya Mang Asep. Kebetulan Asep mereka juga belum tentu kenal. Mendingan jelas Mang Asep dia pasti salah. Ada nggak kasih nama? Bingung aja. Carilah nama terbaik yang agak keislam-islaman. Agar apa bisa jadi daya itu orangnya? Fenomena seperti ini masih banyak di tengah masyarakat. Banyak di pengalaman kita itu tempat-tempat yang dianggap keramat lah, yang dianggap suci itu rata-rata mereka melalui peneraman ataupun orang kesurupan. Yang dapat di situ kesurupan itu diaki siapa gitu makamnya. Ada siapa yang tahu? Dan ada yang mengiris hati itu. Ada beberapa nama tokoh-tokoh di tanah Jawa yang belum muslim. Dia belum muslim. Dan sejarah juga menunjukkan belum muslim. Ada umat Islam datang tahlilan yasinan makam. Maka bukan bentuk jadi makam orang itu cuma batu kayak apa? Linggang. Apalagi disinyalir makamnya Raja Mataram Kuno belum Islam, itu mirip di situ. Itu Raja Yasin. Makanya di sini lah perang kita. Kita nggak menyalahkan 100% kepada mereka. Mungkin karena kita tidak pahamnya mereka terhadap bahayanya perbuatan yang bersumpah. Mereka mungkin nggak paham. Disinilah kita mengedukasi siapa sebenarnya yang ada di sini. Bahkan kita pernah dibutuhkan mengadakan kegiatan di makam seorang wali, seorang sunan. Nggak tahu yang masuk jadi setan semua. Ada tanya kenapa dia tidak ada di makam wali Allah ini? Itu juga saya kan menggoda orang yang datang agar minta ke makam agar melakukan ritual dan lain sebagainya. Jadi hilang harapannya kepada Allah. Dia hanya berharap kepada yang dikubur di sini. Apalagi kalau udah ada nyawa juga kan. Oh, kalau boleh makan di sono. Oh, kalau mau usaha bagus ke sana. Maka ini jadi jangan mikir ke makam dalam rangka dunia. Padahal Nabi mengajarkan kita berziarah dalam rangka mencari akhirat agar kita sadar kita akan seperti mereka siklus maut yang kita ingat akhirat bukan dunia. Makanya jangan kotori ibadah ziarah kita. Ziarah itu ibadah. Saya sering mengatakan kita SDG ini bukan anti ziarah. Ziarah itu sunnah dan itu kesepakatan para ulama. Nabi sendiri setiap hari Sabtu selalu ziarah ke Uhud. Daripada sahabat-sahabatnya yang syahid di Uhud, Nabi selalu datang ke Uhud untuk mendoakan mereka. Jadi ziarah itu sunnah, jangan dikotori oleh hal-hal yang bisa nilai ibadah itu jadi hilang bahkan lenyap. Sangat disayangkan. Nah, kita mencoba mengedukasi, terutama orang tua. Ada tuh cerita seperti itu. Ziarah wali songo, tapi tadi belum ke makam bapak, belum pernah. 2 tahun belum pernah ke makam bapak. Wali songo, ada orang tua yang membutuhkan doa. Jangankan yang udah mati,
luar biasa. Kita ziarah ke sana sini, tapi kita melalaikan kewajiban kita kepada ibu, kepada bapak. Jangan sampai seperti itu. Padahal ridho Allah tergantung ridho mereka. Ridho Allah tergantung ridho ini. Jadi kita harus mampu untuk menjaga kebersihan kaum kita. Pelan-pelan aja itu. Tanamkan dulu doa asma Allah. Apa-apa tergantung kepada Allah. Misalnya kita mau pergi, ya Allah aku ingin pergi dalam cara kita. Jadi mau berminta, jangan kau turunkan hujan di atasku, turunkanlah hujan di sekitar. Jadi apa-apa kita komunikasi sama. Kita bisa kerja harian, ya Allah bersyukur atas siang kau berikan pada hari ini. Aku minta kepadamu ya Allah, tambahkanlah itu agar mampu untuk sehingga ketergantungan hidup kita hanya kepada Allah. Tapi itu kan janji kita dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu samad. Jangan gantungkan hidup kita kepada selain. Kita sakit, kita minta. Makanya sebelum ente ikhtiar harus diawali dulu. Kewajiban seorang muslim itu kan doa dan ikhtiar, bukan ikhtiar dan doa. Yang kebalik. Jangan ikhtiar dulu baru berdoa, tapi itu berdoa baru ikhtiar. Agar apa? Agar ikhtiar kita itu sesuai petunjuk Allah. Hanya kita sudah berdoa. Ya Allah, aku butuh pekerjaan untuk mengikuti kehidupan. Bimbinglah di mana pekerjaan itu ada. Kita dulu sama Allah. Itu baru ikhtiar. Apa namanya lowongan kerja. Jika nanti ada di depanmu begitu. Sakit juga sama. Jangan berobat dulu. Tapi diminta dulu kesembuhan kepada Allah. Minta dulu kepada Allah. Ya Allah, aku sakit. Berikanlah kesehatan dan lain sebagainya, kita minta kepada baru kita berobat, kita pergi ke dokter. Kadang kalau gitu kemana-mana keliling-keliling nggak ada perubahan sakit gitu, baru kita berdoa. Besok ke puskesmas sembuh. Nah, baru di rumah sakit kalah di puskesmas. Jadi ini sering. Setelah kita pasrah, tawakkal, berdoa, obat baru lagi bisa menyembuhkan. Kalau obat dokter itu diberkali beberapa dokter, nggak sehat-sehat. Itulah kuasanya Allah. Jadi segala sesuatu kaitkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam perjalanan dalam menghadapi ujian-ujian Allah pun sama. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah itu cukup bagi. Allah akan cukupkan bagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup selama hati kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah kebersihan kau. Kalau tauhid kita udah bersih, apalagi diikuti dengan hati, enak kita ngejalanin kegiatan program-program formil. Masing-masing nggak ada yang iri dan dengki, nggak ada yang main ego-egoan, nggak ada yang main ambok-ambokan. Hampir di semua formil kan punya fenomenanya sama, udah ngambek. Begitu pendapatnya nggak diterima, langsung ngambek. Nggak ada manfaat di formil. Apa yang saya sarankan itu aja. Saya keluar aja di formil. Jadi dengan kebersihan tauhid kita, secara otomatis penyakit-penyakit hati kita akan reda, akan redam. Nggak udah ngambek, nggak berdendam. Kita lebih memaafkan, membuka untuk memaafkan kesalahan orang lain. Banyak sifat-sifat positif yang nanti akan timbul. Karena apa? Karena kebersihan tauhid. Kebersihan tauhid. Karena ini juga semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan membersihkan, mensolehkan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
perbuatan kita, tingkah laku kita, dan juga sekaligus Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bagi siapa? Itu jangan bersihkan tauhid. Ya, makanya mudah-mudahan di harlah SSD Informal Klasik yang kelima ini betul-betul masing-masing anggota itu mampu untuk menanam dan menancapkan kalimat tauhid di dalam hati kita. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu sudah menjadi ikrar kita. Menjadi ikrar kita. Apapun yang terjadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bangun keyakinan kita kepada Allah. Ya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Dan nanti bagi anggota karena tidak jauh-jauh kurangnya hati-hati ya, terutama yang berkendara. Saya nggak menyarankan untuk tengok ke belakang. Ada spion. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa berjumpa kembali melaksanakan kewajiban, khususnya dalam rangka kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, program-program tahun lalu yang ada di bulan Ramadan ditingkatkan lagi untuk takjilnya, untuk lagi ada program SMS ya, satu pengajar satu, jadi harus mampu kita realisasikan. Karena inti kita juga seperti itu, membangun perbuatan. Jadi kita betul-betul harus mampu memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan untuk mengupgrade iman kita. Karena beda suasana kalau di bulan-bulan yang lain itu beda. Jadi kalau masuk bulan Ramadan itu motivasi semangat kita ibadah itu lebih tinggi. Karena suasananya suasana ibadah. Beda di bulan-bulan yang lain. Coba tiap hari kita misalnya puasa Senin Kamis, ada teman kantor aja itu sosok hati itu ada aja. Cuma di bulan Ramadan kan nggak ada lawan kita makan siang. Makanya kita harus betul-betul mampu memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan dalam rangka apa? Mengupgrade iman kita. Mengupgrade iman kita. Mudah-mudahan kita mampu ya untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan nanti, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Atur,